Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ini akan kita bahas untuk penggambaran tampak atas daripada eh, ruang double bottom. Jadi pada tampak eh, gambar rencana umum ini adalah lengkungan pada WL1 ya. Atau kalau dilihat di pandangan samping ini adalah tinggi double bottom. Nah, ini akan kita dapatkan dari lengkungan ini, kita dapatkan dari gambar rencana garis, yaitu pada gambar Hubbard Plan. Jadi kalau misalnya tingginya double bottom 1 meter, berarti lengkungan ini adalah diambil pada WL1. Kemudian pada lengkungan yang belakang ini, yaitu pada frame nomor 22, ini lengkungan setengah lebarnya dia lebih lebar ya. Nah, ini menunjukkan tinggi daripada pondasi mesin. Ini misalnya tinggi pada pondasi mesin adalah 1,5 meter, berarti ini adalah WL 1,5. Nah, untuk penggambaran WL 1,5 ini juga didapatkan dari gambar setengah meter pada Hubbard Plan di rencana garis Anda. Kemudian pada bagian belakang di sini, ini adalah menunjukkan proyeksi pandangan atas pada main deck. Di mana di sini ada garis sumbu ya menunjukkan ruangan pada bagian jalur buritan atau upper big tank ya. Nah, kemudian di sini adalah untuk ke ruangan daripada air tawar atau fresh water. Nah, ini direncanakan ya. Kemudian pada bagian gambar ini menunjukkan daripada letak pondasi mesinnya, di mana ini dipakai sebagai acuan untuk penggambaran engine casing ya. Jadi pada saat main engine mau dimasukkan ke ruang kamar mesin, nah dia posisinya duduknya pada frame nomor 12 sampai frame 16 ya. Ini menggambarkan pondasinya. Kemudian tangga ini ada keterangan up, berarti kalau Anda di posisi di ruang kamar mesin, lewat tangga ini menuju panah ke atas, berarti nanti akan sampai di ruang pada ruangan main deck. Kemudian pada gambar ini ada gambar garis yang melintang ini ya. Ini menunjukkan posisi daripada sekat ruang muatnya ya. Ini. Kemudian ini adalah tangki untuk cover dam. Jadi dari air balas ke tangki bahan bakar ini dipisahkan oleh ruang kosong namanya cover dam. Kemudian pada daerah ini adalah direncanakan untuk bahan bakar diesel oil tank. Kemudian ada kotak segi 4, ini adalah akses untuk menuju ruangan double bottom ya. Jadi misalnya diperlukan pada saat melakukan inspeksi, maka orang lewat saluran ini menuju ke double bottom ya. Jadi ukurannya sangat terbatas sekali ya. Kebetulan berikutnya ini ada tangki LUT, ini ada tangki minyak pelumas. Nah, kemudian antara minyak pelumas dengan tangki oil tank ini dipisahkan ada cover dam ya. Kemudian ruangan yang lain ini adalah batas ruangan pada di atas double bottom ya. Nah, di atas double bottom ini yang ruangan yang sangat kedap, di atasnya terdapat ruang muat. Jadi seolah-olah ini geladak main deck-nya kita buka sehingga kelihatan konstruksi sistem kepipaannya. Nah, pada gambar double bottom ini menunjukkan sistem kepipaan pada kapal tanker ya.
di mana pada masing-masing setiap tangki ini ya, jadi kalau ada menunjukkan garis sumbu yang bersilangan ini menunjukkan suatu ruangan kosong ya, ruangan tangki maksud saya. Berarti antara ruang tangki sebelah kiri dengan tangki sebelah kanan ini dipisahkan oleh yang sekat memanjang. Jadi ada sekat memanjang, kemudian ada sekat melintang ya. Nah, kemudian ini adalah ruang muat, misal ruang muat berapa ya, sebelah kiri, ini ruang muat sebelah kanan. Starboard ini port set ya. Nah, kemudian gambar ini adalah gambar sistem perpipaannya. Jadi seperti pada sebelumnya ya, bahwa sistem perpipaan itu ada dua, yaitu stripping sama main pipe. Dimana fungsinya sama-sama untuk memindahkan muatan dari kapal ke daratan. Di sini yang diameternya agak besar ini adalah sistem perpipaan pipa utamanya, main pipe-nya. Di awal pada proses pengosongan ruang muat itu muatan dihisap oleh pipa ini ya. Jadi dia secara vertikal ke bawah sampai ujungnya ada pipnya ya. Kemudian yang diameter kecil ini adalah stripping pipe-nya. Yang permukaan bawahnya lebih rendah daripada yang ujung paling bawah dari main pipe-nya. Ini sama-sama berfungsi untuk menghisap muatan ya, tapi yang main pipe ini untuk mengeluarkan muatan atau menghisap pada saat muatan full ya, penuh, kemudian sampai batas ketinggian berapa itu digantikan, difungsikan, dihisap oleh pipa stripping pipe-nya ya. Nah, semua ini pemindahan fluida melalui sistem perpipaan ini dengan cara dihisap dilakukan dengan pompa yang diletakkan pada pump room ini ya. Jadi sistem unloadingnya pada kapal tanker atau sistem bongkar muatnya itu dilakukan dengan bantuan dihisap dengan pompa. Jadi masing-masing tangki ini mempunyai sistem perpipaan, sistem pompanya ya. Masing-masing sistem pompa itu ada dia digunakan untuk ruang pompa berapa gitu ya. Sebelah kiri atau sebelah kanan. Untuk lebih jelasnya Anda bisa searching di internet, itu banyak di YouTube dimuat sistem bongkar muat pada kapal tanker ya. Ini untuk Anda paling tidak bisa memahami gambar yang ada di gambar rencana umum ini ya. Begitu pula pada tangki bagian yang ruang muat pada tangki bagian ini ya, ini juga sama. Dia mempunyai sistem untuk bongkarnya, ini adalah main pipe-nya ya, kemudian ini adalah stripping-nya. Nah, kemudian kenapa desain pada pub-nya itu diletakkan paling belakang ya. Jadi kalau pada paling atas memanjang, ini bagian depan, ini bagian belakang ya. Nah, di sini diletakkan selalu pada bagian belakang ya. Jadi ini secara logika, kalau muatan makin berkurang, ini cenderung dia lari ke bagian kiri ya. Sehingga valve-nya ini diletakkan di sebelah kiri. Jadi tidak ada yang diletakkan di ujung bagian depan ini dari ruang muat ini atau di tengah. Tapi dia diletakkan pada sebelah kiri ini ya. Begitupun pula pada ruang muat ini. Kemudian yang ini adalah view from above ya. Ini adalah sistem perpipaan pada saat memuat atau loading. Jadi memindahkan muatan dari daratan ke kapal. Nah, dia langsung secara gravitasi turun melewat ini ya, tanpa melalui tanpa menggunakan pompa ya. Itu pula pada tangki ini juga ada dropnya ya ini. Di masing-masing tangki ada.
Jadi pada penggambaran sistem perpipaan pada ruang muat ini menunjukkan lebih banyak menunjukkan pada saat unloadingnya, sistem bongkar muatannya ya. Jadi pada penggambaran rencana umum ini ada gambar. Ini hanya khusus untuk kapal tanker ya. Kalau pada kapal kargo tentunya karena muatannya berbeda, bukan cairan atau fluida, maka ini tidak ada ya. Hanya pada double bottom hanya ada gambar sistem tangki double bottomnya ya ini. Tapi sistem perpipaannya tidak ada. Ini hanya untuk khusus kapal tanker. Dan pada double bottom ini ada kotak segi empat ya. Ini adalah manhole. Ini tempat akses orang masuk ke dalam tangki double bottom ya. Nah, di sini didesain ada 4 ya. 1, 2, di tengah ini ada 3, 4 ya. Jadi kalau orang masuk dalam double bottom, misalnya dia awal masuk ke sini, kemudian dia sampai di sini, dia tidak perlu kembali ke sini, tapi dia cukup kembali pada bagian ini yang ada manhole-nya ya. Nah, kemudian antara ruang double bottom dengan ruang muat ini sangat kedap sekali ya. Sehingga akses pintu manhole ini harus benar-benar dijaga benar kedap ya. Jadi pada saat manufakturnya ini dites kekedapannya ya. Karena pada ruang double bottom itu berisi katakanlah muatan balas, di mana balas adalah air laut. Nah, jangan sampai dia masuk ke ruang muat ya, yang berisi muatan misalnya premium atau pertalite atau minyak mentah ya. Jadi ini benar-benar sangat sekali ya. Kemudian pada gambar double bottom di sini ini adalah bagian ruang muat bagian depan ya. Ini. Kemudian ini adalah pandangan atas daripada ceruk haluan atau disingkat orbit tank ya. Ini tidak boleh diisi muatannya. Ini hanya diisi balas apabila kapal mengalami posisi trim haluan atau trim buritan. Yang diisi muatan itu hanya pada tangki ini ya. Ini ada sistem perpipaannya ya. Jadi prinsipnya sama. Sistem perpipaan untuk bongkar muatnya diletakkan pada sisi bagian belakang ya. Jadi pada saat kapal muatannya tinggal dikit, dia cenderung muatannya dia bergeser ke sebelah kiri ya. Ini adalah sekat ruang muatnya ya, sekat kedapnya. Kemudian ini adalah sistem bongkar muatnya untuk area tangki pada bagian ini ya. Ini juga. Nah ini menunjukkan sistem valve-nya ya. Ini untuk bagian ruang muat bagian port set sebelah kiri ya. Kemudian ini adalah ruang muat pada starboard sebelah kanan ya. Kemudian dalam desainnya ini sistem perpipaannya sebetulnya ada perhitungan ya, diameternya berapa, kemudian daya hisap dari pompanya berapa ya. Karena kemampuan untuk sistem bongkar ya itu akan berpengaruh terhadap kecepatan bongkar muatnya. Jadi kalau kapal dengan sistem bongkar muat cepat, maka dia akan biaya sandarnya akan lebih murah ya. Tapi kalau kapalnya bongkar muatnya lama, biaya sandarnya menjadi lebih mahal. Nah itu jadi pertimbangan operasional untuk kapal ya. Baik, saya rasa itu untuk penggambaran pada bagian double bottom ya. Semoga tugas pada penggambaran double bottom ini Anda tidak mengalami kesulitan. Kalau ada mengalami kesulitan, silakan ditanyakan pada saat ada
pertemuan luring ya.